Selamat WIB, WITA, dan WIT buat pendengar Overcast. Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang apa nih temanya kira-kira hari ini? Apa mau kenalan dulu kali ya? Mungkin teman-teman yang dengar juga belum pada kenal. Perkenalkan, nama saya. Siapa gue? Karena lu Nama Jaksel aja ya. Nah. Gue biasa nih tuh. Perkenalkan. Jadi banyak ininya ya. Lu sok korporat. Perkenalkan nama gue Bejer. Untuk nama sementara sih. Sampai nggak tahu juga kapan lagi gue bakal dapat nama alias. Tuh teman-teman yang lain mungkin. Ya nama gue Ape. Lanjut. Ya, sapu nama Pace. Dan sapu nama Thomas Toe to the Mas. Kenapa Toe to the Mas? Karena anak saya suka sekali mainan Thomas. Oh iya. Harganya mahal, tidak ramah di kantong. Gimana mukanya Thomas coba ikut ya? Matanya kiri kanan. Matanya kiri kanan, bro. Itu Thomas horror kali. Sebenarnya Thomas itu creepy, bro. Di kereta besar ada wajah segede itu, terus matanya kiri kanan gitu kan. Iya, gue rasa itu tuh Thomas horror yang lu entah lu tonton. kenapa anak itu menganggap itu lucu. Mungkin mereka belum tahu apa itu arti ketakutan yang sebenarnya. Iya. So, kita malam ini mau ngomongin apa, bro? Ya, apa ini? Ya, malam ini kita mau ngomongin tentang apa ya? Superhero kali ya? Oke, superhero. Atau bagaimana kalau kita bicaranya tuh tentang gini aja. Kita kan sebagai insan korporasi. Yes, insan corporation. Ya, Instance. tentu kita melihat tipe-tipe rekan-rekan atau mungkin di luar sana model-model karyawan itu seperti apa, kan itu sangat menarik untuk kita kaji, kita bahas tipe-tipenya seperti apa. Karena emang tipe karyawan tuh banyak sekali dari A, B, C gitu, dan mereka punya karakteristik dan tujuannya masing-masing. Tipe-tipenya ini mau kita klasifikasikan berdasarkan kingdom seperti Animalia. Aduh, berat bro. Kingdom. Semacam Kerajaan. Horizon Sativa. Kingdom apa? Kingdom. Tadi kamu usul ide apa? Film. Superhero. Nah, Superhero. kita Superhero. klasifikasikan jika superhero menjadi karyawan, dia akan menjadi karyawan yang seperti apa? Berarti kita menganalogikan sifat superhero ini dalam dunia korporasi itu seperti apa? Nah. Ya. Menurut lu emang apa? Kira-kira? Apa kira-kira? Apa ya? Dulu lah. Ya, paling kan yang orang paling mudah itu sebetulnya Superman, ya udah. Superman itu yang karyawan yang super serba bisa, serba tanggap, serba disayangi bos. Pemimpin. Ya. Itulah Dan karyawan serba jarang pulang. Pulangnya paling malam. Ada lagi itu yang tipe Batman. Kerjanya malam-malam malahan. Kerjanya malam-malam sampai ketika sampai di rumah dikira kerjanya orang nggak bener. Iya. Kerjanya malam-malam, pulangnya matahari terbit. Sehingga kalau ada sinyal-sinyal baru kerja kan, malam-malam kan. Sinyal-sinyal tanda bahaya. Ya, baru kerja sampai malam sampai selesai. Gak tahu selesainya malam atau pagi atau malam lagi ya kan. Begitu pagi Batman. masih dipanggil briefing. Oh. Itu kayak tipe-tipe Batman masuknya hari Senin, pulangnya hari Rabu kali ya. Iya. Jadi kita kelihatannya tuh hari Senin, bro, masuk pagi. Bajunya Terus sama. hari Rebo pulang jam 5 sore, bajunya hari Senin. Iya. Oke, Batman gitu banget ya. tuh ya. Batman banget itu. Bahkan lupa kos-kosan. Saya dulu pernah punya teman kosan. Itu dia sampai lupa kalau dia udah sewa kamar di depan kos saya. Karena saking seringnya tidur di kantor. Ini true story. Sampai dia lupa kalau sudah kosan. Waktu itu ibu kos nanya, "Mas, ini kemana ya? Ada bu di kantor saya ketemu, kok nggak pernah pulang ya?" Ya nggak tahu. Gitu. Itu ini enggak? Ya. Jadinya biaya kosnya dikurangi enggak? Wah itu saya nggak Secara tahu. proporsional. Perhitungan fiskalnya seperti Wah, apa? fiskal. Omongan fiskal udah kayak omongan Kementerian Keuangan ya. Justru itu bro. Tapi kalau gua sih lebih ke Wiro Sableng kalau gua bilang. Wih, ini Wiro Sableng lokal itu heroes lokal nih ya. heroes. Lokal heroes loh. Lokal heroes. Pasti ada pekerja-pekerja yang seperti Wiro Sableng. Yang dia Kerja sampai sableng. kerjanya sampai sableng. Aduh, sableng Wiro Sableng. Jurus-jurusnya aja lu perhatiin. Kunyuk melempar buah. Apalagi tuh jurus-jurus yang aneh-anehnya tuh ada. Tapi kerjanya pasti kelar. Oh.
Bukan Bukan? kunyuk melempar pekerjaan. Nah, bisa jadi. lempar ke Nah. Bisa jadi seperti itu. Nah, Yang tapi penting kalau gitu kan nggak bertanggung jawab namanya. Iya, kayaknya enggak bukan Wiro Sableng di Kecuali Heroes, bukan Heroes Kunyuk itu. melempar solusi. Iya, itu. Solusi. Tapi siapa tahu memang yang tugasnya memang melempar kerjaan gimana? Nah, ya Itu kalau Wiro itu Sableng kan versi dark mungkin ya. tergantung Kena tingkatan Kena apa namanya? Jabatan. Wiro Iya. Sableng kena itu apa? Venom mungkin. Hitam gitu kan jadi Iya. jahat. Kalau saya malah mikirnya itu yang paling nobel atau paling apa ya bisa dibilang itu paling nobel itu pekerja yang sifatnya itu kayak Kapten Amerika. Jadi Us. dia tuh tidak peduli dengan diri sendiri, yang penting nama korporasi itu wangi, bro. Waduh, anu ya apa? Karyawan Patriotik banget ya. patriotik Iya, gitu ya. Dia apa? Dia idealis, Integritasnya integritasnya tidak tinggi. Loyal. Iya, loyalis, dia tidak tergoda dengan bujuk rayu duniawi. Aduh. Kan seringkali pekerja itu ketika mereka punya uang, mereka ingin merasakan kenikmatan duniawi, terus mereka Kenikmatan. lupa kalau ada integritas yang harus saya jaga. Nah, mereka lupanya di situ. Nah, kalau Tapi- orang seperti Kapten Amerika itu, saya menjunjung tinggi budaya perusahaan, saya harus menjaga nama baik perusahaan, dan saya pantang menyerah. Tapi jangan salah, Nah, walaupun dengan idealisme yang dijunjung seperti itu, dia bisa saja membelot. jadi kenapa ke belot Hydra ya? berarti. Enggak. Contoh ketika dia melihat korporasi yang dia Oke, naungi itu dia merasa dia nanti. sudah nggak sesuai dengan idealismenya. Wah. Kapten Amerika kan pernah tidak menyetujui Oke, Shield. Sokovia Accord. Perjanjian Sokovia. Benar. Di mana perjanjian Sokovia itu sebenarnya mereka pengen mengkonten para superhero seakan-akan superhero itu bersalah, padahal superhero itu sudah menyelamatkan jutaan nyawa di Sokovia itu. Oke, itu cerita lain, tapi intinya adalah seorang Kapten Amerika pun bisa melawan Tempatnya negara yang secara seharusnya dia bela Ya, secara benar. patriotik itu ya. betul. Jadinya kapten Kapten Tsubasa. bukan dia karena Kamsa dia Subasa. Enggak, intinya gini, Kapten Amerika itu dia ketika dia membela apa yang ia yakini, ketika ia merasa apa yang dia bela itu ternyata selama ini salah dan dia merasa terhianati, itu dia akan benar-benar breakdown sekali, akan kecewa. Untuk apa perjuangan saya selama ini? Gitu. Jadi idealis itu emang anu ya apa dari diri sendiri ya. Hmm. Jadi kalau misalkan si perusahaannya ternyata mungkin visinya berbeda apa nggak sesuai dengan Nah, ya itu pasti Ya, sesuai. ya udah daripada diterusin ya mending keluar atau sekalian berontak itu ya biar untuk meluruskan si visi tersebut ya. Ya, Itu jadi ya, menurut Kapten saya Amerika sebenarnya ya. Kapten Amerika itu dia kalau diibaratkan sebagai seorang pekerja itu dia mempunyai value yang baik sebagai seorang pekerja, integritas tinggi. itu meluruskan ya harusnya. Betul sekali, Benar. berkomitmen, bertanggung Kapten jawab. Amerika. Kalau dan biasanya tipe-tipe gitu pekerja-pekerja yang seperti Iron Man itu malah menyinyirin tipe yang seperti ini. wis Iron Man gimana itu Iron Man itu? Ini Iron Man versi dia yang masih ini ya slangnya Masih labil. Masih masih ini belum sematur ketika mulai di akhir-akhir film. Oh, Dia kan tipenya nyinyir, Oh. suka Oh. melemparkan sarkasme kering. Tapi dia punya skill. iya, Tapi dia makanya punya skill. karena Resourceful. punya skill akhirnya kayak apa namanya? Apakah dia kemudian berpikir bahwa apa ya, sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia pikirkan itu attitude-nya. attitude-nya kurang. Karena Tidak selaras dengan apa? corporate Budaya corporate. ya karena Oke. merasa paling jago kan. Iya, merasa paling jago, Nah, merasa paling attitude-nya gigih kurang. gitu. Attitude kurang. Jadi sebenarnya macam-macam ya. Kalau Iya. di satu sisi Kapten Amerika itu dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari sebuah korporat. Iron Man dia apa ya, attitude-nya mungkin belum 100% mencerminkan korporat, tapi skill-nya dia punya. Iya, integritasnya belum Integritasnya belum, tetapi secara kompetensi dia gigi, men. Wes langsung Luar everything biasa. solved. Iya. Dan di situ saya melihatnya bahwa pentingnya perusahaan itu juga perlu apa ya, mensupport bagaimana supaya karyawannya itu dia tetap loyal sama perusahaan. Loyal. Itu penting di situ. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak bisa mengkeep orang-orang yang memiliki kelebihan seperti ini, maka itu sebuah loss buat perusahaan. Wih. Tapi menarik juga nih kalau kita bahas Iron Man. Hmm. Karena walaupun punya skill yang hebat, resource manfaatnya banyak Hmm, buat hmm. Buat society. rekan-rekannya ya.
Tapi dia juga seringkali melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Kenapa? Contohnya, Karena dia bergerak tidak sesuai koridor-koridor yang ditetapkan. Iya, betul. Contoh, dia langsung bikin tim Ultron itu. Oh Itu iya. kan dia sekedar merealisasikan Idealismenya dia sendiri. tanpa ada kajian risiko. Wow. Tanpa kajian risiko. Jadi Jadi musyawarah dia jalan menurut antar idealismenya dia. tim. Ya. Betul. Padahal organisasi itu sudah mempunyai seperangkat aturan yang sebetulnya itu agar kita selalu berada di atas jalur yang benar. Iya, Karena iya. namanya akuntabilitas itu nggak bisa ditawar-tawar. Wis, puntan. Itulah. Jadi tipe-tipe Iron Man ini bisa saja dia itu yang penting jadi set, tapi ternyata di belakang kena audit. Oke. Jadi dia menggunakan cara yang menurut dia paling efektif, tetapi belum tentu sejalan dengan peraturan yang ada. Bisa jadi tabrak. Yang penting kerjaannya selesai dan dia pikir secara idealisme, wah ini efektif. Ternyata ya itu kurang sejalan lah dengan peraturan di perusahaan tersebut. Ini yang membuat kita jadi berpikir, kita seringkali mendapatkan kondisi di lapangan itu ternyata birokrasi itu justru menjadi Batu belenggu buat kita. Oke, iya. Banyak birokrasi ya berarti di masing-masing perusahaan dong. Tapi kalau kita lihat trennya semakin ke sana dengan masuknya generasi milenial X, Y, Z ini, pasti pelan-pelan aturan-aturan birokrasi yang tercipta dari kalangan sebelumnya itu mulai hilang. Jadi sudah semakin cair. Buktinya struktur organisasi yang dulunya benar-benar jenjang-jenjang strukturalnya, rantai komandonya seperti militer, lama-lama sudah melebur menjadi bidang-less atau menjadi apa ya? Lebih open space apa ya? agile. Membaur gitu loh. Jadi nggak ada semacam sudah berkolaborasi. Nggak ada lagi istilah bidang ini, bidang itu, grup ini, grup itu. Yang ada adalah kita satu kolaborasi. Iya, berarti semacam sinergi di dalam tim-tim itu tersebut. Jadi seringkali kalau misalnya culture perusahaan yang lama itu jarang juga yang mereka itu yang penting kerjaan di tempat saya aman dulu, kerjaan di tempat mereka urusan mereka. Nah, kalau sekarang mungkin culture-nya lebih ke kita bersinergi satu sama lain, sehingga ketika kerjaan di tempat sana ada yang bermasalah, itu kenapa bermasalah, butuh bantuan kita atau enggak? Nah kan baiknya kan seperti itu. Tetapi kalau menurut Anda di tempat Anda sekarang itu sudah mencerminkan seperti itu belum? Gimana ya? Ya sebagian sih. Sebenarnya sudah sih. Bukan sudah mengarah ke sana, tapi memang sudah di jalur tersebut. Di jalur tersebut. On the right track. Berarti sedang dalam masa transisi gitu ya. Berarti sebenarnya Indonesia sekarang kan sedang dalam bonus demografi di mana kaum milenial itu jumlahnya surplus dibandingkan jumlah pekerja yang berusia matang gitu kan. Nah, tapi seringkali ditemukan bahwa kaum milenial tuh orangnya rebel, suka menabrak aturan gitu. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih mereka membawakan value lebih kepada perusahaan tempat mereka bekerja itu? Mungkin untuk yang masalah milenial mungkin kita bahas di next episode ya, biar lebih kayaknya lebih menarik ini dengan narasumber yang lebih nawacita. Mungkin kita akhiri dulu lah ya untuk ini biar next bisa lebih well. Mr. Bijer, please close this overcast for this time. Nah, berarti gimana? Gini kita tadi sudah membahas banyak hal terkait dengan superhero kan tadi kan? Superhero di dalam korporasi itu sendiri. In the next bahasan kita tentang bagaimana milenial harus bisa menguasai tahta. Bukan ya? Bukan dong. Tahta apa ya? Tahta apa lagi? Bagaimana caranya milenial itu menjadi aset, bukan menjadi beban? Kan seringkali seperti itu. Seringkali kita lihat para milenial di perusahaan itu mereka bukan bekerja, malah bikin TikTok. Oke. Nanti itu dibahas di next episode kali ya, kira-kira. Ya, mungkin
Ya, sekian dari kami Overcast. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Selamat WIP, WITA Itu ya, dan kapan ya? WIT. Thank Peace. you semua. Thank you.